ada kaum zindik, ngaku Islam, ngaku kiai, tapi bela-bela orang kafir untuk jadi pemimpin. Apa dia bilang, saudara? Surat Al-Maidah ayat 51 itu bukan bicara pemimpin, itu bicara pelindung, kata dia. Karena kata aulia itu jamak dari kata wali. Wali itu artinya pelindung, bukan pemimpin. Jadi menurut dia, yang nggak boleh itu ngangkat orang kafir jadi wali. Tapi kalau ngangkat orang kafir jadi pemimpin, boleh. Yang nggak boleh itu mengangkat orang kafir jadi wali, jadi pelindung. Jadi pelindung nggak boleh, jadi pelindung nggak boleh. Tapi jadi pemimpin boleh, saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Oh, dia punya alasan apa? Dia bilang, kalau wali itu diartikan pemimpin, berarti wali Allah pemimpin Allah dong. Nah, itu nggak betul. Wali itu pelindung, kita balikin. Kalau wali Allah diartikan pemimpin Allah, berarti wali Allah pelindung, jadi pelindung Allah dong. Ini nggak benar, saudara. Jadi kalau wali Allah itu, saudara, itu artinya saudara kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicinta Allah, orang yang disuka Allah. Sedangkan yang kita bicarakan ini, sebagaimana Allah punya firman dalam Al-Quran, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu sekalian, satu adalah Allah, dua adalah Rasulullah, yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Yang dimaksud wali di sini adalah penolong, saudara. Dengan kata lain, kata wali bisa berarti pelindung, bisa berarti penolong, bisa berarti pemimpin, bisa berarti pengatur, bisa berarti pengurus. Jadi orang-orang kafir jangan dijadikan sebagai pelindung, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. Andai kata Pak Bu, andai kata omongan Kiai Sindik tadi benar, andai kata benar, wali itu nggak boleh diartikan pemimpin, hanya boleh diartikan pelindung. Andai kata benar. Jadi menurut Kiai Sindik tadi, kita nggak boleh ngangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung, tapi sebagai pemimpin boleh. Tunggu dulu, mari kita lihat, saudara. Setiap pemimpin pasti pelindung, saudara. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin, saudara. Karena setiap pemimpin di satu wilayah berarti dia wajib menjadi pelindung warga yang ada di wilayah tersebut, saudara. Orang menjadi pelindung belum tentu dia menjadi pemimpin, tapi orang menjadi pemimpin sudah pasti dia harus menjadi pelindung. Kira-kira jelas tidak? Sehingga kesimpulannya, kalau jadi pelindung saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Goblok. Kira-kira jelas tidak? Ini kiai ngomong diputar balik, saudara. Kiai Sindik ngomong jangan diputar balik. Kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Otaknya di mana? Mengatakan, oh kalau pelindung nggak boleh, kalau pemimpin boleh. Justru pemimpin lebih tinggi daripada pelindung, saudara. Setiap pemimpin pasti pelindung, setiap pelindung belum tentu dia pemimpin. Orang yang tidak boleh jadi pelindung, apalagi jadi saudara, jangan dibulak-balik. Baik, suruh baca juga ayat-ayat yang lain. Ini yang melarang kita mengangkat orang kafir jadi pemimpin, bukan Al-Maidah ayat 51 saja, saudara. Ada belasan ayat, bahkan di sejumlah ayat, jangankan jadi pelindung, jangankan jadi pemimpin, dijadiin teman setia aja nggak boleh, saudara. Nah, kalau orang kafir jadi teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, orang kafir jadi pemimpin umat Islam boleh tidak? Jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Nah, saya mau tanya, Allah bohong tidak? Allah nipu tidak? Allah ngibul tidak? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Takbir! Sallu ala nabi. Jadi kalau begitu kita dibohongin Allah tidak?
Kita dibohongin Allah tidak? Jadi surat Al-Maidah ayat 51 itu bohong atau benar? Bohong atau benar? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir? Jadi kalau ada yang mengatakan surat Al-Maidah ayat 51 itu berbohong, ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu manusia beriman atau kafir? Beriman atau kafir? Kalau begitu biarkan atau ganyang? Takbir! Masya Allah. Ibu sekalian yang kami hormati, umat Islam ini memang biasa ramai. Ramainya umat Islam itu selalu disebabkan oleh dua hal. Kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu aja. Kalau nggak salah paham, ya pahamnya salah. Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Ahmad Dhani, bukan Daniel Simanjuntak, bukan juga saya maupun sama Hamka Haq, bukan itu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu tafsir. Yang paling tahu tentang teks ya orang yang membuat teks itu sendiri. Dalam ilmu sastra, Mas Fadli senior saya di UI, ada namanya proses kreatif. Yang paling tahu tentang makna puisinya Taufik Ismail, ya Taufik Ismail. Bukan kita menerjemahkan seakan-akan. Karena itu kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama-ulama saya dulu, ketika memaknai Al-Quran saya ngaji, tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Selalu ditutup dengan satu kalimat, wallahu a'lamu bimuradihi, bahwa hanya Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Man laisa syekh bil Quran wa syekhu wa syaiton. Barang siapa yang belajar Al-Quran tanpa guru, gurunya setan, multi interpretasi. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan si Buyani, ya si Buyani. Guntur bebas menafsirkan. Karena itu perlu tabayun. Malam ini dia menjelaskan, maksud saya nggak seperti itu. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun, dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan perlu tabayun. Majelis Ulama Indonesia yang hari ini membuat keterangan itu, yang katanya dijadikan lisensi, apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Maksudnya seperti itu. Tabayun itu harus memanggil orangnya, bukan berpendapat sendiri. Itu tabayun, bukan berpendapat sendiri, itu tabayun. Ini saya sampaikan dengan kebenaran. Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masaku pada masa Nabi Muhammad. Setelah itu masa sahabat. Setelah itu masa sahabat Bani Umayyah. Setelah itu masa sahabat Bani Abbasiyah. Setelah itu masa ulama dan sebagainya sampai sekarang. Ini adalah mana derajat kebaikan. Saya ingin bertanya, sejarah membuktikan Pak Karni tidak ngarang. Pada abad Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ke-16, Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat,
menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Maidah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Maidah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, saya ingin mengatakan, dari semua ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hanya teks bahasa Indonesia saja yang memaknai bahwa aulia itu pemimpin. Bahasa Inggris tidak ada. Waktu ada 1 menit. Ya kan? Tidak ada seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua apa yang disampaikan Ahok itu tidak lepas dari konteks sosial hari ini. Sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir, yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Namanya negara Pancasila itu adalah hukum-hukum Islam, syariat Islam adalah harus kita hormati dalam konteks ranah privat. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada konsensus bersama, misakon golidon, yang namanya Pancasila itu. Di dalam Pancasila sudah jelas Muslim, non-Muslim boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi apapun. Karena itu Bapak sekalian, fakta mengatakan yang menggunakan ayat Al-Maidah untuk menolak Ahok hari ini di masjid-masjid itu ada. Jangan mengatakan tidak ada. Di YouTube ada. Nah, karena itu apa yang disampaikan Ahok sudah jelas. Dia menyampaikan tabayun bahwa apa yang disampaikan itu tidak bermaksud melecehkan maupun menistakan Al-Quran, apalagi umat Islam, apalagi agama Islam. Tidak bermaksud seperti itu. Itu jelas. Yang paling tahu tentang omongan Ahok, ya Ahok sendiri. Yang paling tahu tentang Al-Quran, yang paling tahu tentang Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu udah yang ada. paling tahu tentang si Buyani, ya si Buyani itu sendiri. Itu udah ada sebutkan tadi. Oke, karena itu sekalian, kalau kita ingin berpolitik sebagai negara Pancasila, ayo kita sepakat bersama-sama malam ini, hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik. Ayat Al-Maidah tidak ada kaitannya dengan politik. Ayat Al-Maidah multitafsir. Karena multitafsir tidak usah dipakai justifikasi untuk menistakan orang, untuk melawan orang dan sebagainya. Kita kembalikan cita-cita besar kita sebagai bangsa Indonesia. Mendirikan negara ini susah. Baik. Mempertahankan negara ini jauh lebih susah. Karena itu negara ini tidak boleh bubar hanya karena urusan-urusan sepele. Baik. Sekian, terima kasih. Berdirilah di samping seseorang ketika orang itu, saya gak izinkan siapapun. Berdirilah di samping seseorang ketika orang itu berbuat benar, tapi berpisahlah ketika orang itu berbuat salah. Abraham Lincoln. Saya sekarang ke Rasulullah. Terima kasih Bang Karni. Kalau kita simak diskusi hari ini itu ada lagi waktu. Ada 3 hal ada yang berkembang di sini. Perbedaan tafsir tentang Al-Maidah, yang kedua pro kontra dalam kaitan pilkada, yang ketiga penegakan hukum. Saya tidak akan bicara tentang perbedaan tafsir Al-Maidah, saya tidak punya kapasitas. Biarlah para ulama yang sudah belajar itu saling menjatuhkan di sini. Ya, bahkan bukan saling menjaga, tapi hobinya memang saya begitulah pimpinan umat Islam itu. Nah, baik, pada sekitar tahun 60-an ya. Saya instruksi sebentar. Ya. Sampai abang bilang bahwa seolah-olah pemimpin umat Islam suka menjatuhkan. Ya. Abang harus Saya ralat itu. Saya ralat. Tapi yang di sini, Anda lihat hari ini bagaimana? Mau siapa yang membantah itu? Rakyat Indonesia menonton. Ya. Kalau bilang abang ini menjatuhkan forum ini bukan menjatuhkan. Baik. Bukan menjatuhkan ini. Anda lihat Anda lihat tadi
Oke. Gak. Baik, Saya tadi memang belum, saya salah. Saya minta Anda bicara sebagai pakar hukum. Ya, makanya saya masuk kepada Bukan hukum. hukum sekarang. Islam. Baik. Tapi hukum. Baik, saya cabut. Tapi Anda lihat apa yang terjadi tadi. Ya, Itu oke. saja. Ya. Gak usah kita perdebatkan lagi. Pada tahun 60-an itu ada kasus seorang yang menginjak-injak Al-Quran dan menghina Nabi. Nah, saat itu terhadap orang itu mau ditegakkan hukum, tapi tidak ada aturan hukum di dalam KUHP yang bisa digunakan untuk menegakkan itu. Ada juga pasal 156 KUHP, itu penghinaan terhadap golongan, bukan terhadap penistaan agama. Oleh karena itu pada tahun 1965 ada kebijakan oleh negara memasukkan satu pasal di dalam KUHP, pasal 156A, terselip di antara 156 dan 157. Nah, kemudian pasal 156A itu bukan ditujukan untuk melindungi agama. Sekali lagi saya katakan, bukan digunakan untuk melindungi agama, tapi untuk melindungi rasa kenyamanan umat beragama. Oleh karena itu, pasal 156 itu diatur, disusun di bawah ketertiban umum. Bab ketertiban umum, bukan bab penistaan agama. Hingga saat sekarang ini tidak ada ketentuan di KUHP kita yang mengatur tentang penistaan agama. Yang ada adalah perlindungan ketertiban umum. Nah, kemudian terkait tadi yang dibicarakan dengan niat, ada maksud, ada tidak sengaja. Nah, pasal 156 itu dia berupa offset atau kesengajaan, yang terpenting terpenuhinya unsur pelakunya menyadari, ya, pelakunya menyadari bahwa perbuatannya itu, perkataannya itu sangat patut akan terjadi dampak-dampak di kemudian hari, akibat-akibat di kemudian hari. Nah, oleh karena itu di sini ada sebuah ajaran yang dinyatakan Animus Injuriandi. Animus Injuriandi ini begini azasnya, bahwa ketika orang mengatakan saya tidak ada niat, tidak ada maksud dan tidak sengaja menghina, maka jawaban atas pernyataan itu adalah Anda tidak perlu dengan sengaja atau dengan maksud. Yang penting dibuktikan adalah apakah pelakunya sepatutnya menyadari akan dampak atau akibat perbuatan yang dilakukannya. Kasus Arswendo, jelas-jelas beliau menyatakan saya tidak ada niat, saya tidak sengaja. Nah, kemudian tetap hukum bergerak. Nah, kemudian bagaimana pembuktian sebuah perkara? Tadi hukum pidana material, sekarang hukum pidana formil. Pembuktian perkara pidana pasal 156 itu biasanya penyidik bahkan di depan pengadilan akan menggunakan pertama keterangan ahli. Keterangan ahli itu ada 3 ahli yang dipakai. Ahli agama, ahli bahasa, dan ahli hukum pidana. Kemudian digunakanlah saksi-saksi yang lain. Nah, dalam hal ahli agama, selama ini yang berjalan, dan termasuk polisi kalau nggak salah Pak Boy Rafli sudah menyatakan, saya nggak tahu benar Pak Boy Rafli atau siapa, saya lupa itu. Yang dijadikan rujukannya adalah keterangan muin. Soal ada perbedaan tadi, silahkan pihak tersangka atau pihak yang jadi terdakwa di depan pengadilan menghadirkan ahli yang berbeda. Boleh. Nah, kemudian hal yang lain yang paling penting yang saya sampaikan adalah memaafkan yang tadi dinyatakan jadi isu di sini. Ya, saya ingin ingatkan, delik ini bukan delik aduan, delik umum. Oleh karena itu, kalaupun pelapor mencabut laporan, perkara tetap bisa jalan. Bahkan penyidik bisa menyidik perkara itu lewat laporan informasi. Kalau nggak salah istilahnya ada formulir C3 kalau nggak salah, ya. Apa A3, saya lupa itu. Tetap bisa disidik. Nah, kemudian hal yang terpenting juga, saya sangat berterima kasih kepada Pak Jaya Suprana yang menyatakan umat Islam telah secara objektif melihat dan menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu umat Islam tidak melakukan hal-hal yang anarkis, menggunakan jalur hukum.
Nah, saya sangat-sangat khawatir setelah umat Islam menggunakan jalur hukum, hukum tidak bergerak. Saya nggak tahu apa yang timbul kemudian. Dan terakhir, bagaimana hukum ke depan? RUU KUHP masih mengadopsi nilai-nilai pasal 156A ini. Jadi, sekali lagi, demi ketertiban umumlah pasal 156A ini dimasukkan di dalam hukum pidana kita. Saya katakan, saya percaya penuh dengan pimpinan kepolisian, seluruh rakyat Indonesia juga harus kita percaya kepada pimpinan kepolisian, harus lepas dari intervensi manapun, hukum tegak dengan baik, tidak boleh dipaksa-paksakan kalau tidak ada unsur pidana, tapi pun tidak boleh ditiada-tiadakan kalau pidana ada di sini. Ini akan menjadi catatan ke depan. Kalau hukum tidak bergerak di sini, ingat, reaksi masyarakat juga belum, kita tidak boleh salahkan ketika ada reaksi hal-hal yang anarkis. Demikian Pak Karni. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya katakan, Bang Nasir Jamil, Pak Ustadz, semua teman-teman, saya kecewa dengan perdebatan para ulama di forum yang terbuka ini. Saya ingin Anda bicarakan di ranah tersendiri. Baik. Jangan memperlihatkan suasana yang konflik. Jadi nggak perlu ditanya. Endingnya udah bagus tadi katanya. Kalau saya sependapat dengan Pak Jaya Suprana, juga dengan Pak Safi Ma'arif, ini semua sudah terjadi demi keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Maka tiada lain bangsa diminta untuk memaafkan. Dengan Anda memaafkan, masa lalu tidak akan berubah. Tapi dengan maaf Anda akan mengubah masa depan. Kata Bernard Metzler, host radio di Amerika. Dan akhirnya bagaimana proses hukum kita serahkan kepada penegak hukum. Kita ketemu, ILC akan datang. Ada kaum sindik, ngaku Islam, ngaku kiai, tapi bela-bela orang kafir untuk jadi pemimpin. Apa dia bilang, saudara? Surat Al-Maidah ayat 51 itu bukan bicara pemimpin, itu bicara pelindung, kata dia. Karena kata aulia itu jamak dari kata wali. Wali itu artinya pelindung, bukan pemimpin. Jadi menurut dia, yang nggak boleh itu ngangkat orang kafir jadi wali. Tapi kalau ngangkat orang kafir jadi pemimpin, boleh. Yang nggak boleh itu mengangkat orang kafir jadi wali, jadi pelindung. Jadi pelindung nggak boleh, jadi pelindung nggak boleh. Tapi jadi pemimpin boleh, saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Oh, dia punya alasan apa dia bilang? Kalau wali itu diartikan pemimpin, berarti wali Allah pemimpin Allah dong. Nah, itu nggak betul. Wali itu pelindung, kita balikin. Kalau wali Allah diartikan pemimpin Allah, berarti wali Allah pelindung, jadi pelindung Allah dong. Ini nggak benar, saudara. Jadi kalau wali Allah itu, saudara, itu artinya saudara kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicinta Allah, orang yang disuka Allah. Sedangkan yang kita bicarakan ini, sebagaimana Allah punya firman dalam Al-Quran, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu sekalian, satu adalah Allah, dua adalah Rasulullah, yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Yang dimaksud wali di sini adalah penolong, saudara. Dengan kata lain, kata wali bisa berarti pelindung, bisa berarti penolong, bisa berarti pemimpin, bisa berarti pengatur, bisa berarti pengurus. Jadi orang-orang kafir jangan dijadikan sebagai pelindung, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. Andai kata Pak Bu, andai kata omongan Kiai Sindik tadi benar, andai kata benar,
wali itu nggak boleh diartikan pemimpin, hanya boleh diartikan pelindung. Andai kata benar. Jadi menurut Kiai Sindik tadi, kita nggak boleh ngangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung, tapi sebagai pemimpin boleh. Tunggu dulu, mari kita lihat saudara, setiap pemimpin pasti pelindung saudara. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin saudara, karena setiap pemimpin di satu wilayah berarti dia wajib menjadi pelindung warga yang ada di wilayah tersebut saudara. Orang menjadi pelindung belum tentu dia menjadi pemimpin, tapi orang menjadi pemimpin sudah pasti dia harus menjadi pelindung. Kira-kira jelas tidak? Sehingga kesimpulannya, kalau jadi pelindung saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Goblok. Kira-kira jelas tidak? Ini kiai ngomong diputar balik saudara. Kiai Sindik ngomong jangan diputar balik. Kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Otaknya di mana? Mengatakan, oh kalau pelindung nggak boleh, kalau pemimpin boleh. Justru pemimpin lebih tinggi daripada pelindung saudara. Setiap pemimpin pasti pelindung. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin. Orang yang tidak boleh jadi pelindung, apalagi jadi. Jadi saudara, jangan dibulak-balik. Baik, suruh baca juga ayat-ayat yang lain. Ini yang melarang kita mengangkat orang kafir jadi pemimpin, bukan Al-Maidah ayat 51 saja saudara. Ada belasan ayat, bahkan di sejumlah ayat, jangankan jadi pelindung, jangankan jadi pemimpin, dijadiin teman setia aja nggak boleh saudara. Nah kalau orang kafir jadi teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya makanya sekali lagi, orang kafir jadi pemimpin umat Islam boleh tidak? Jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Nah saya makanya, Allah bohong tidak? Allah nipu tidak? Allah ngibul tidak? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Takbir! Sallu ala nabi. Jadi kalau begitu kita dibohongin Allah tidak? Kita dibohongin Allah tidak? Jadi surat Al-Maidah ayat 51 itu bohong atau benar? Bohong atau benar? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir! Jadi kalau ada yang mengatakan surat Al-Maidah ayat 51 itu berbohong, ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu manusia beriman atau kafir? Beriman atau kafir? Kalau begitu biarkan atau ganyang? Takbir! Insya Allah. Ibu sekalian yang kami hormati, umat Islam ini memang biasa ramai. Ramainya umat Islam itu selalu disebabkan oleh dua hal. Kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu aja. Kalau nggak salah paham, ya pahamnya salah. Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Ahmad Dhani, bukan Daniel Simanjuntak, bukan juga saya maupun sama Hamka Haq, bukan itu. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu tafsir. Yang paling tahu tentang teks ya orang yang membuat teks itu sendiri. Dalam ilmu sastra, Mas Fadli senior saya di UI, ada namanya proses kreatif. Yang paling tahu tentang makna puisinya Taufik Ismail, ya Taufik Ismail. Bukan kita menerjemahkan seakan-akan. Karena itu kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama-ulama saya dulu, ketika memaknai Al-Quran saya ngaji, tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Selalu ditutup dengan satu kalimat, Wallahu a'lam. Bahkan bukan saling menjaga, tapi hobinya memang saya begitulah pimpinan umat Islam itu. Nah, baik, pada sekitar tahun 60-an ya. Saya instruksi sebentar. Ya. Sampai abang bilang bahwa
Seolah-olah pemimpin umat Islam suka menjatuhkan. Ya. Saya harus ralat itu. Saya ralat. Tapi yang di sini, Anda lihat hari ini bagaimana? Siapa yang membantah itu? Rakyat Indonesia menonton. Ya. Kalau bilang abang ini menjatuhkan forum ini bukan menjatuhkan. Baik. Bukan menjatuhkan ini. Anda lihat Anda lihat tadi. Oke. Baik. Saya tadi memang belum, saya salah. Saya minta Anda bicara sebagai pakar hukum. Ya, makanya saya masuk kepada hukum Islam. Baik. Tapi hukum. Baik, saya cabut. Tapi Anda lihat apa yang terjadi tadi. Ya, itu oke. saja. Ya. Nggak usah kita perdebatkan lagi. Pada tahun 60-an itu ada kasus seorang yang menginjak-injak Al-Quran dan menghina Nabi. Nah, saat itu terhadap orang itu mau ditegakkan hukum, tapi tidak ada aturan hukum di dalam KUHP yang bisa digunakan untuk menegakkan itu. Ada juga pasal 156 KUHP, itu penghinaan terhadap golongan, bukan terhadap penistaan agama. Oleh karena itu pada tahun 1965 ada kebijakan oleh negara memasukkan satu pasal di dalam KUHP, pasal 156A, terselip di antara 156 dan 157. Nah, kemudian pasal 156A itu bukan ditujukan untuk melindungi agama. Sekali lagi saya katakan, bukan digunakan untuk melindungi agama, tapi untuk melindungi rasa kenyamanan umat beragama. Oleh karena itu, pasal 156 itu diatur, disusun di bawah ketertiban umum. Bab ketertiban umum, bukan bab penistaan agama. Hingga saat sekarang ini tidak ada ketentuan di KUHP kita yang mengatur tentang penistaan agama. Yang ada adalah perlindungan ketertiban umum. Nah, kemudian terkait tadi yang dibicarakan dengan niat, ada maksud, ada tidak sengaja. Nah, pasal 156 itu dia berupa offset atau kesengajaan, yang terpenting terpenuhinya unsur pelakunya menyadari, ya, pelakunya menyadari bahwa perbuatannya itu, perkataannya itu sangat patut akan terjadi dampak-dampak di kemudian hari, akibat-akibat di kemudian hari. Nah, oleh karena itu di sini ada sebuah ajaran yang dinyatakan Animus Injuriandi. Animus Injuriandi ini begini azasnya, bahwa ketika orang mengatakan saya tidak ada niat, tidak ada maksud dan tidak sengaja menghina, maka jawaban atas pernyataan itu adalah Anda tidak perlu dengan sengaja atau dengan maksud. Yang penting dibuktikan adalah apakah pelakunya sepatutnya menyadari akan dampak atau akibat perbuatan yang dilakukannya. Kasus Arswendo, jelas-jelas beliau menyatakan lamu bimuradihi, bahwa hanya Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Man laisa syekh bil Quran wa syekhu wa syaiton. Barang siapa yang belajar Al-Quran tanpa guru, gurunya setan, multi interpretasi. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan si Buyani, ya si Buyani. Guntur bebas menafsirkan. Karena itu perlu tabayun. Malam ini dia menjelaskan, maksud saya nggak seperti itu. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun. Dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan perlu tabayun. Majelis Ulama Indonesia hari ini membuat keterangan itu yang katanya dijadikan lisensi. Apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Maksudnya seperti itu. Tabayun itu harus memanggil orangnya, bukan berpendapat sendiri. Itu tabayun. Bukan berpendapat sendiri, itu tabayun. Ini saya sampaikan dengan kebenaran.
Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, yalunahum. Sebaik-baiknya masaku pada masa Nabi Muhammad. Setelah itu masa sahabat. Setelah itu masa sahabat Bani Umayyah. Setelah itu masa sahabat Bani Abbasiyah. Setelah itu masa ulama dan sebagainya sampai sekarang. Ini adalah mana derajat kebaikan. Saya ingin bertanya, sejarah membuktikan Pak Karni tidak ngarang. Pada abad Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ke-16, Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Maidah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Maidah? Mohon maaf, apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, saya ingin mengatakan, dari semua ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hanya teks bahasa Indonesia saja yang memaknai bahwa aulia itu pemimpin. Bahasa Inggris tidak ada. Waktu ada 1 menit. Ya kan? Tidak ada seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua apa yang disampaikan Ahok itu tidak lepas dari konteks sosial hari ini. Sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir, yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Namanya negara Pancasila itu adalah hukum-hukum Islam, syariat Islam adalah harus kita hormati dalam konteks ranah privat. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada konsensus bersama, misakon golidon, yang namanya Pancasila itu. Di dalam Pancasila sudah jelas, muslim, non-muslim boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi apapun. Karena itu Bapak sekalian, fakta mengatakan yang menggunakan ayat Al-Maidah untuk menolak Ahok hari ini di masjid-masjid itu ada. Jangan mengatakan tidak ada. Di YouTube ada. Nah, karena itu apa yang disampaikan Ahok sudah jelas. Dia menyampaikan tabayun bahwa apa yang disampaikan itu tidak bermaksud melecehkan maupun menistakan Al-Quran, apalagi umat Islam, apalagi agama Islam. Tidak bermaksud seperti itu. Itu jelas. Yang paling tahu tentang omongan Ahok, ya Ahok sendiri. Yang paling tahu tentang Al-Quran, yang paling tahu tentang Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu udah yang ada. paling tahu tentang si Buyani, ya si Buyani itu sendiri. Itu udah ada sebutkan tadi. Oke, karena itu sekalian, kalau kita ingin berpolitik sebagai negara Pancasila, ayo kita sepakat bersama-sama malam ini, hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik. Ayat Al-Maidah tidak ada kaitannya dengan politik. Ayat Al-Maidah multi tafsir. Karena multi tafsir tidak usah dipakai justifikasi untuk menistakan orang, untuk melawan orang dan sebagainya. Kita kembalikan cita-cita besar kita sebagai bangsa Indonesia. Mendirikan negara ini susah. Baik. Mempertahankan negara ini jauh lebih susah. Karena itu negara ini tidak boleh bubar hanya karena urusan-urusan sepele. Baik. Sekian, terima kasih. Berdirilah di samping seseorang ketika orang itu, saya gak izinkan siapapun, berdirilah di samping seseorang ketika orang itu berbuat benar, tapi berpisahlah ketika orang itu berbuat salah.
Abraham Lincoln. Saya sekarang ke Rasulullah. Terima kasih Bang Karni. Kalau kita simak diskusi hari ini itu Tidak ada lagi waktu. ada tiga hal ada, yang ada. berkembang di sini. Perbedaan tafsir tentang Al-Maidah, yang kedua pro kontra dalam kaitan pilkada, yang ketiga penegakan hukum. Saya tidak akan bicara tentang perbedaan tafsir Al-Maidah, saya tidak punya kapasitas. Biarlah para ulama yang sudah belajar itu saling menjatuhkan di sini.